Berdasarkan hasil voting kemarin, suara terbanyak malah jatuh ke anime movie. Akan tetapi, beberapa orang lebih menyarankan untuk membahas anime Steins Gate. Boleh. Tenang aja, nanti saya masukkan Steins Gate ke dalam kolom voting, namun dengan klasifikasi yang berbeda. Anime yang akan kita bahas kali ini tak kalah bagus dari anime Steins Gate, karena perpaduan plot cerita yang dibalut dengan konsep time travel benar-benar disajikan secara matang. Dan tunggu apa lagi? Ini dia Toki wo Kakeru Shoujo. Anime dibuka lewat sebuah adegan yang memperlihatkan MC kita yang bernama Kono Makoto tengah bermain baseball bersama kedua sahabat cowoknya. Saat bermain, Makoto mendengar suara adiknya yang seharusnya berada di rumah. Di saat yang bersamaan, bola baseball yang dipukul temannya mendarat tepat di wajah Makoto. Adegan berpindah ke rumah Makoto. Pagi itu, Makoto hendak pergi ke sekolah seperti biasa. Tak lupa juga, ibu Makoto menitipkan sebuah bingkisan yang hendak diserahkan kepada bibi Makoto yang bekerja di museum. Dua sahabat dekat Makoto adalah Suda Kousuke, si cowok rajin dan penuh perhatian. Yang kedua adalah Mamiya Chiaki, sang cowok berandalan tapi baik hati. Makoto dan teman-temannya tengah menjalani ujian tertulis, namun Makoto tak dapat mengerjakan satupun soal karena dia belum belajar. Makoto selalu beranggapan bahwa dirinya adalah orang yang paling beruntung, padahal dia adalah seseorang yang memiliki tingkat kesialan yang cukup tinggi, entah itu kecelakaan dalam praktek memasak, ataupun hanya sekedar musibah ringan, misalnya bertubrukan. Makoto juga memiliki satu sahabat cewek, dia bernama Hayakawa Yuri. Yuri sendiri adalah seorang siswi yang sangat mengagumi teman Makoto, yaitu Chiaki. Kala itu, Makoto hendak pergi mengumpulkan selembaran tugas pada sebuah laboratorium, dan dia menemukan sebuah pesan yang bertuliskan "Time wait for no one", yang artinya tidak ada kesempatan kedua, atau tidak ada kesempatan lain waktu. Tak hanya sebuah pesan, Makoto juga menemukan sebuah benda aneh yang membuatnya semakin penasaran. Di saat yang bersamaan, datanglah sosok misterius yang mengagetkan Makoto. Alhasil, dia tanpa sengaja menyentuh benda tersebut menggunakan lengan kirinya, lalu terjun ke sebuah dimensi paralel. Kejadian itu hanya berlangsung sementara, karena setelah itu, Makoto kembali ke laboratorium seperti semula. Makoto sempat menceritakan kejadian tersebut kepada dua orang temannya, tapi Chiaki malah menertawakannya, sementara Kousuke malah beranggapan jika Makoto sedang sakit. Sepulang sekolah, mereka bertiga menyempatkan diri untuk bermain baseball di lapangan biasanya, sembari membuat wacana untuk liburan musim panas. Sehabis bermain baseball, Makoto pulang dengan sangat tergesa-gesa. Bahkan dia hampir menabrak seorang ibu-ibu gendut yang hendak menyeberangi jalan. Tak disangka, sepeda yang Makoto tumpangi mengalami remblong, ditambah lagi dengan kondisi jalan yang sangat curam. Di saat yang bersamaan, sebuah kereta melaju dengan kecepatan penuh, sementara Makoto masih tak bisa menghentikan sepedanya. Alhasil, dia terhempas ke jalur kereta api, dan dalam hitungan detik, Makoto akan segera tewas. Tanpa disadari, Makoto melakukan time leap pada sebuah waktu di mana dia menabrak seorang ibu-ibu gendut, sedangkan kereta yang seharusnya menabrak Makoto malah berjalan dengan normal. Makoto melaporkan kejadian ini kepada bibinya yang bernama Yoshiyama Kazuko. Bibinya mengatakan, jika time leap yang Makoto lakukan membutuhkan sebuah pemicu, di mana Makoto harus terjebak pada sebuah kecelakaan maupun sebuah musibah. Makoto hendak mencoba time leap dan bunuh diri, namun berhasil digagalkan oleh adiknya. Makoto masih belum menyerah, dia hendak meloncat ke sebuah sungai yang pinggirannya dipenuhi dengan bebatuan. Dan benar saja, Makoto berhasil melakukan time leap ke awal musim panas, di mana adegan pertama baru dimulai. Makoto menggunakan kemampuannya untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah ia perbuat, mulai dari saat mengerjakan ujian, menghindari kecelakaan memasak dengan cara meminta seorang siswa yang bernama Sojiro Takase untuk menggantikannya, atau bahkan untuk sekedar menghindari tubrukan dari teman sekolahnya. Ini semua merupakan alasan kenapa Makoto beranggapan bahwa dirinya adalah orang paling beruntung di awal cerita tadi. Sadar akan kemampuan yang ia miliki, Makoto mulai menggunakannya untuk hal-hal yang tidak berguna, seperti memperpanjang durasi karaoke, memakan santapan lezat, atau bahkan untuk sekedar menangkap bola baseball. Usai bermain baseball, Makoto kembali bertemu dengan bibinya, namun dengan kondisi yang berbeda, karena sekarang Makoto sudah menguasai pengendalian waktu dan melewati berbagai masalah dan mudah. Makoto sempat membantu adik kelasnya yang bernama Fuji Tanikaho yang tadinya berniat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kousuke, dan sangat disayangkan, Kousuke menolaknya. Usai bermain, mereka bertiga pulang ke jalurnya masing-masing. Makoto mendapatkan tebengan dari Chiaki yang berniat untuk mengantar Makoto pulang sampai ke rumahnya. Chiaki takut jika Kousuke mendapatkan seorang pacar. Dia pun mengungkapkan perasaannya kepada Makoto secara spontan. Makoto yang bingung malah melakukan time leap di saat mereka hendak berpisah jalur. Berulang kali, Makoto mengalihkan obrolan dengan Chiaki, namun semua usahanya gagal. Hingga pada akhirnya, Makoto lebih memilih untuk pulang jalan kaki. Beberapa waktu kemudian, Makoto kembali bertemu dengan bibinya, tanpa melakukan time leap. Kazuko menyarankan Makoto agar dia lebih memperdulikan dampak buruk bagi orang di sekitarnya. Namun, Makoto masih belum terlalu memperhatikannya. Keesokan harinya, Takase mendapatkan perundungan akibat kecelakaan waktu praktek memasak. Chiaki menolong Takase dengan gagah berani,
Setelah itu, Chiaki pergi ke hadapan Makoto. Makoto sendiri malah salah tingkah, padahal saat itu Chiaki belum mengungkapkan perasaannya, karena kemarin Makoto tidak pulang bersama Chiaki. Takashi melimpahkan semua kesalahannya kepada Makoto, karena musibah yang ia alami dimulai saat Makoto bertukar kelompok memasak. Saat itulah Makoto sadar bahwa time leap menimbulkan efek samping bagi orang di sekitarnya. Hari demi hari Makoto jalani dan menghindari pertemuannya dengan Chiaki, hingga pada suatu saat, Takashi membalaskan dendamnya kepada para perundung yang sempat membulinya tempo hari. Makoto hendak menghentikan Takashi, namun Takashi malah melemparkan tabung pemadam ke arah Makoto. Chiaki tiba-tiba datang untuk melindungi Makoto. Makoto yang sadar segera melakukan time leap untuk menyelamatkan Chiaki. Sangat disayangkan, tabung pemadam itu malah mendarat di tubuh sahabat Makoto yang tidak lain adalah Yuri. Chiaki merasa bersalah dan membantu Yuri untuk menyembuhkan lukanya. Berkat insiden tersebut, Chiaki berhasil jadian dengan Yuri, tapi itu malah membuat Makoto kesal. Saat mandi, Makoto menemukan simbol misterius di lengan kirinya, yang sepertinya berbentuk angka yang tidak jelas. Lambat laun, Chiaki tidak ikut bermain baseball bersama mereka berdua, sedangkan Makoto mulai menyukai Kosuke yang selalu membantunya setiap dia mendapatkan masalah. Makoto kembali melakukan time leap untuk bertemu dengan Bibi Kazuko, seperti halnya pada adegan di awal film. Kazuko memperlihatkan sebuah lukisan kepada Makoto, yang mana lukisan tersebut baru pertama kali dipajang pada museum. Tanpa disadari, simbol di lengan Makoto berubah menjadi angka 20, namun Makoto belum paham tentang maksud dari simbol tersebut. Lagi-lagi, Makoto mendapatkan permintaan tolong untuk mencomblangkan Kaho dan Kosuke. Makoto bersedia untuk membantunya, tentu dengan time leap, yang berulang-ulang kali gagal. Karena Makoto paham bahwa Kosuke akan selalu menolak Kaho. Makoto sempat melakukan time leap yang dirasa terlalu jauh, hingga dia sampai di adegan awal film. Namun Makoto berhasil membuat Kosuke jatuh hati dengan Kaho, dan tak diduga, simbol di lengan kiri Makoto berubah angka menjadi 1. Dan kini, Makoto sadar jika itu adalah batas untuk melakukan time leap. Makoto kembali ke laboratorium untuk mencari mesin waktu tersebut, seraya mengungkap sosok misterius yang pernah ia temui. Dan ternyata, dia adalah Yuri, yang kini tengah menggantikan tugas Makoto. Kosuke secara resmi menjadi pacar Kaho, dan dia meminjam sepeda Makoto untuk mengantar Kaho pulang. Makoto baru menyadari jika waktu itu, sepeda yang ia tumpangi mengalami remblong. Makoto segera berlari untuk memperingatkan Kosuke agar dia tidak terlibat dalam kecelakaan kereta api yang seharusnya menimpa Makoto pada hari itu. Setibanya di tempat, Makoto tidak menemukan tanda-tanda kecelakaan karena kereta api yang seharusnya sudah melintas belum juga lewat pada waktu itu. Makoto mendapatkan telepon dari Chiaki yang bertanya tentang kemampuan time leap yang Makoto miliki. Makoto yang hilang akal malah memakai kesempatan terakhirnya untuk melakukan time leap demi mengalihkan topik obrolannya dengan Chiaki. Kemudian, Kosuke dan Kaho melintas di samping Makoto dengan kecepatan penuh karena rem pada sepeda yang mereka tumpangi mengalami remblong. Makoto berlari untuk menghentikan mereka berdua. Dia sempat menabrak ibu-ibu gendut yang seharusnya ditabrak Kosuke dan Kaho. Tapi pada akhirnya, usaha Makoto sia-sia, sementara Kosuke dan Kaho sudah terlempar ke jalur kereta api. Makoto berulang kali meneriakkan kata berhenti, dan saat itu juga, waktu di sekelilingnya benar-benar terhenti, dan kecelakaan yang seharusnya terjadi malah lenyap begitu saja. Tak lama setelah itu, Makoto bertemu dengan Chiaki, yang tadinya merebut sepeda Makoto dari tangan Kosuke. Ternyata, Chiaki adalah pengguna mesin waktu, tepat sebelum Makoto menggunakannya. Akan tetapi, Chiaki sudah kehabisan kesempatan untuk melakukan time leap, dan dia tidak bisa kembali ke zamannya. Saat itu juga mereka pergi ke Museum Bibi Kazuko, dengan lukisan yang kala itu belum diperbaiki. Di masa depan, Kosuke dan Kaho telah tewas dalam kecelakaan kereta api, sementara Makoto terjebak dalam depresi jangka panjang. Dan itu semua adalah alasan mengapa Chiaki sampai nekat untuk menggunakan kesempatan terakhirnya. Chiaki juga mengatakan bahwa seorang time traveler tidak bisa tinggal bersama time traveler yang lain, dan itu adalah peraturan mutlak. Keesokan harinya, Chiaki dikabarkan pindah sekolah. Satu-satunya orang yang paling penasaran dengan situasi ini adalah Kosuke. Meski begitu, Makoto lebih memilih untuk tidak mengatakannya kepada Kosuke, dan memilih untuk pergi ke atap sekolahnya sembari meneriakkan kekesalannya. Beberapa waktu kemudian, Makoto kembali berkonsultasi dengan bibinya. Dan ternyata, Bibi Kazuko juga pernah mengalami hal serupa, tatkala dia masih berada di bangku SMA. Tanpa sengaja, Makoto kedapatan simbol di lengan kirinya, yang sekarang berubah bentuk menjadi angka 1, karena sebelumnya, Chiaki membalikkan waktu saat Makoto belum menggunakan kesempatan terakhirnya. Sadar akan hal tersebut, Makoto bergegas untuk melakukan time leap sekali lagi, seraya mengenang masa-masa indah bersama kedua sahabatnya. Makoto kembali pada sebuah adegan, di mana Makoto menemukan mesin waktu untuk pertama kalinya, lalu bertemu dengan Yuri. Makoto berkata jika dia juga menyukai Chiaki, dan sebagai teman yang baik, Yuri mengikhlaskan hubungan mereka berdua. Tak hanya itu, Makoto juga memperingatkan Kosuke untuk mengajak Kaho dan 2 orang temannya untuk ikut bermain baseball bersama pada waktu itu, seraya memperingatkan Kosuke untuk tidak pernah meminjam sepedanya. Makoto berhasil bertemu dengan Chiaki, dan membeberkan informasi akan kedatangan Chiaki dari masa depan.
sembari menunjukkan mesin waktu yang kini telah mencapai batasnya. Meski berhasil bertemu, mereka tetap harus berpisah karena aturan mutlak untuk seorang time traveler. Akan tetapi, Chiaki meminta Makoto untuk menunggunya di masa depan, dan mereka pun berpisah. Keseharian Makoto kembali normal, sementara Kosuke telah berhasil mengajak Kaho dan dua orang temannya untuk bermain baseball bersama. Dan itu merupakan ending dari anime ini. Tamat. Buat kalian yang bertanya kelanjutan dari anime ini, jangan pernah mempertanyakannya, karena ending pada anime ini memang memaksa kita untuk membuat kelanjutannya sendiri. Apakah Makoto akan kembali bertemu dengan Chiaki, atau mereka berdua akan terpisah selamanya? Namun yang jelas, sang produser telah berhasil membuat kita berdecak kagum, seraya mengatakan, "Wow, anime ini sangat keren." Pelataran visual pada anime ini bisa dibilang sangat memanjakan mata, meski penggambaran tiap karakternya masih terlalu sederhana. Ketika menonton anime ini, saya teringat pada sebuah anime yang memiliki penggambaran visual yang serupa, yakni Okami no Kodomo. Anime yang satu ini tidak akan pernah saya rangkum, karena sudah pernah dibahas oleh channel yang sangat saya hormati. Sang kreator memberikan pesan moral di akhir film. Ini terjemahannya. Selain itu, saya juga ikut menyimpulkan pesan moral yang bisa kita ambil pada film ini. Menghindari suatu masalah hanya akan melahirkan masalah lain. Satu-satunya tindakan yang perlu kita lakukan adalah menghadapinya. #Kiko watashi wa ari to mata aimashou.